Hah? Sehat ya? Cari sarapan dulu Bang Dul. Ke Bandung sana. Bang Dul TJ Bus emang top. Terima kasih Jangan Bang. lupa untuk pantau dan subscribe. Ya. Di subscribe channelnya Bang Dul TJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengar kabar Kang Enyon udah sampai di LS. Jadi ini bisa kita lihat itu dari sana Kang Enyon. Hah? Sehat ya? Cari sarapan dulu Bang Dul. Ke Bandung sana aja lah. Oh Bandungnya? Iya, satu Oh, persatu. lama jam 9 lah. Ya, Iya. nanti bosnya itu lebih cepat kali datang Jakarta ketimbang saya. Oke lah. Ya kan, Bung Bajigit. Sangka jam 7 juga nyampe sini. Aku jam 7 udah sampai. Kang Enyon. Bajigit nengok ini dia. Agak janggal kan. Enggak, kalau ini sebenarnya sudah biasa saya tengok. Kalau untuk mancisnya. Saya udah dia. Saya Udah dia. Cahaya itu apa? Cahaya. Hancur hatiku. Cahaya. Pagi-pagi udah ke Banyuwangi. Kawannya Bajigit ada namanya Cahaya. Berarti Cahaya. Hah? Oh ini Cahaya. Ini Cahaya. Bukan Calia. Bukan Cahaya. Kalau Cahaya hancur. Sarapan. Lontong kari. Lontong untuk ganjal. Jam berapa berangkat dari hotel tadi, Kang? Jam berapa berangkat dari hotel? Jam 7. Berarti Dekat sekali, Mas menit. aku tadi kusangka kemari kalau tadi aku singgah keturannya tadi itu. Sangka kemarin dibilang jam 7 udah nyampe di Mabes. Udah nyampe nih itu dalam hatiku. Cuman masalahnya cuma aku lah yang hanya sekali membuat konten untuk Kang Enyon ini. Itu pun di awal pertama datang ke Medan. Dan di akhir ditutup juga. Iya. Aku di awal enggak sempat. Iya. Maksudnya kalau untuk yang jalan ke sana, jalan ke sini, tapi kalau sudah ada Bang Dul sama aja itu udah ada aku juga. Yang penting kan satu rasa, satu asih. Satu apa lagi? Satu-satunya. Sedulur KB. Seluruh KB. Kalau di Medan, Kalau di Medan banyak mie daripada lontong. Kalau di Padang kan banyak lontong daripada mie. Kalau di Medan banyak mie daripada lontong. apa ya? Ciri khasnya. Bedanya. Ciri khasnya ya. Pedas. Iya. Pedas. Kalau nggak pedas dia nggak. Di sini paling susah laku kecap manis. Paling susah lakunya kecap manis ini. Nggak asin laku. Kecap asin paling laris. Bang Radhi Medan juga datang. Ciku-ciku. Iya, kalau kita buka kunci. Ciku-ciku, buka kunci. Kang.
Jadi karena sudah hampir jam 9, Kang Enyon juga berangkat. Apa yang Sumbar? Bukan ke Sumbar, Bidang Hijau. Sumatera Barat. Rana Minan. Rana Minan. Hijau. Sabana. Nanti kita ngobrol ya, aku mau kerja. Nanti jalan kita bicara. Bisa aja tuh. Udah. Tutup dulu lah. Udah dibayar. Oh lah, wah betul. Hah? Tanda apa itu berarti? Tanda-tanda ada Soekarno. Oh lah. Kang Enyon gorarna. Kang Enyon. Kang Enyon. Halo. Jadi kita bareng Kang Enyon. Kang Enyon bungkus kopi dari jalan. Siapa namanya nih? Hilang, Ini Nagil namanya. hilang. Ini Nagil. Ini Tony. Gilang ya. Ya, hilang. Naura itu N-nya itu Naura yang belum besar. Oh, jadi disingkat Nagil. Apa? Nagil itu Naura gila. Oh, Naura Gilang. Jadi Kang Enyon itu bajunya di mana diletak? Nah, itulah penasaran kan? Ah, Selalu bawa tasnya kecil-kecil aja. oh ada. Pikir bawa ini aja kayak semua bajunya. Jadi aman. Enak ya? Jadi Kang Enyon titip tas di dalam. Tapi untuk istilah kendaraan per tahun itu akan sama ke depan. Jadi kalau misalkan ngambil mobil, misalkan di tahunnya baru, ya kan, arahnya di bawahnya 5 tahun atau 7 tahun. Kan selisih pendapat aja kan nggak pendapatnya lebih banyak yang lebih. Masa berlaku kalau misalkan mobil ini kita ganti 15 tahun, kemudian tadi kan kita 20 tahun. 5 tahun. Apakah ini Bisa diinginkan ke yang 141 coba-coba? Ini kelihatannya yang Bandung. pokoknya gini, Nah, parkir. usaha itu. Memang ada beberapa pertimbangan yang mau diambil. Bukan, ini yang eksekutifnya. Ini 141 bukan. Ini Bukan. Ini 140. Ini yang atasnya. Sebelahnya nanti parkir. Bukan jam 10. Trip Bantung ntar lagi mas udah berangkat jam 9 itu. jam 9. 9. Jadi kayak gitu. Saya ngambil mobil. Kalau misalkan asumsinya untuk memulai suatu usaha dengan modal yang besar, itu juga. Kalau usaha itu nggak punya modal harusnya. Nggak punya modal biar dapat penghasilan. Iya. Kembali lagi ke nawaitunya. Makanya kalau nggak melibatkan Allah, ya susah. Kalau selalu dalam egonya dia selalu berusaha ingin dilihat luas sama orang, ingin nampak yang berlebih, ingin tampil di muka umum sesuatu hal yang berlebihan, ya nggak akan ketemu. Tapi kalau misalkan dia selalu melibatkan Allah, kata Allah seperti ini. Saya usaha bis, ya kan? Saya usaha bis untuk bisa punya rumah. Berarti mobil yang saya pakai, saya hasilin, saya rawat, saya jual, saya beli rumah, saya beli tanah. Bukan saya jual tanah buat beli bis. Coba pahamin. Banyak kan orang yang misalkan mau usaha ini, jual tanahnya, jual rumahnya, buat usaha. Itu beda kamar. Kalau misalkan konsepnya
dia dengan hasil yang nggak punya modal harus bisa punya bis. Ya semalam saya bahas di kontennya itu. Terus nanti dia punya mobilnya dihasilkan nanti akan nyusut, benda bergerak aset akan nyusut 10, 20, 30%, sampai 20% karena di pandemi kayak begini rugi. Tapi kalau misalkan kita membuat aset yang tidak bergerak kayak tanah, rumah, emas, mengembalikan mata uang Rasulullah itu dinar, dirham, insya Allah pasti akan menghasilkan. Kan yang dihasilkan itu adalah nanti efeknya setelah 10-20 tahun usaha. Bukan sekarang lihat orang nampak kali mobil itu bagus, bermegah-megahan gitu. Nah, makanya ada beberapa pemahaman yang sekiranya memang mungkin nggak saya utarakan, tapi sekiranya ada beberapa contoh yang saya kemukakan. Nah, contohnya itu adalah tantangan buat penjenengan semua, buat lebih giat lagi untuk berusaha, buat lebih giat lagi berzikirnya, ikhtiarnya, buat lebih rajin lagi untuk berdoanya. Kan semua itu kan nggak ada yang namanya dengan campur tangan Allah kan. Ya kalau sekarang bukan, wah gua ke Medan pakai mobil ada kerjaan, modalnya udah berapa, ya kan? Bawa kendaraan, bawa orang segala macam, lihat ini lihat itu, jalan-jalan segala muter-muter jalan-jalan bonus lah ya. Itu juga kan bakal hebat gitu. Tapi ya nggak bisa kalau juga ketemu feelnya. Karena saya bilang ada tipe-tipe pengusaha yang memang di belakang meja, ada di luar meja. Asik kali. Nah, jadi kurang lebih kayak begitu. Cobalah hidup sederhana, walaupun serba ada. Itu yang payahnya. Istilahnya kalau dalam istilahku gini, walaupun air lautan itu banyak, tapi ambillah secukupnya. Kita punya air lautan tapi banyak, tapi ambillah secukup mampu kebutuhan kita saja. Ya, itu juga prinsip Rasul kayak gitu. Makanlah di saat kau lapar, berarti saat kau kenyang. Ya. Ya. Hanya semua itu kalau misalkan teman-teman bisa coba untuk mendekatkan banyak-banyak, deketin sama Allahnya itu lebih enak. Dan semalam nggak sempet tahajud karena mungkin nyampe hotel jam berapa, kita 2:30 ya. Langsung tidur, bangun jam 5:04 di sini, mandi sebisa mungkin sebelum kesini tadi duha, ngumpetin 7:30 yang kesini katanya biasanya diundur, tapi yang pasti dapat. Jadikan duha sama tahajud itu sebenarnya seperti kewajiban dan keharusan, sama seperti sholat-sholat yang lain, sholat-sholat wajib yang lain. Jadi kewajiban itu jadi enak, jadi enteng. Nah ketika gitu juga melibatkan Allah itu juga enak, sesuai dengan yang Rasulullah warisin. Cuma 2, nggak ada banyak, nggak ada lebih. Rasul itu cuma 2 ngewarisin sama kita, dan itu kita pegangan. Makanya sering banyak bersolawat. Apa yang diwarisin sama Rasulullah ini adalah araftu bikum amroini fa insa mata'akhumi malam tadi abadah. Kitabullah ya Nabi. Kitab dan Nabi, hadis dan 2 hal Nabi kita warisin. Nah, pegangan gampang. 2 aja dipegangan. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Saya nggak menyuruh orang lu harus baca Al-Baqarah sampai terakhir 286. Gua nggak suruh baca Al-Imran, surat Yusuf segala macam. Tapi pegangin itu aja dulu. Kalau lebih simpel lagi, makanya terkandung kaitan surat Al-Fatihah. Itu paling gampang 1 sampai 7. Baca itu, pahamin itu, lakuin itu. Simpel dalam hidup bermasyarakat, bersosial. Ada kehidupan di sini, dibully di sana, jangan sakit hati. Oh ini di parsos, ini dibully segala macam, nggak usah sakit hati, nggak usah masukin ke dalam hati. Ya udah, bagaikan ini aja, Mengalir aja. Berpikir panjang, selalu berpikir positif. Kaitan dalam bisnis tadi, ya juga sama. Ada misalkan orang berpikir mobil yang tadi 20 tahun, mobil baru, saya bisa 20 tahun. Saya mobil tuanya kan nggak tua amat, masih layak ya. Sekarang banyak, saya kan nggak lihat mobil tua di situ tadi disebutin, adalah anggaran. Wah sekarang kondisi pandemi kayak gini, mobil tahun berapa juga harganya murah.
Yang di bawah 5 tahun, 7 tahun itu masih murah. Kalau lu beli mobil yang tahun 2021 sekarang bukan stok rugi. Kecuali kalau misalkan lu pengusaha sudah punya mobil 20 tuh dingin, lu ngambil mobil 5 baru, itu masih oke. Masih berbanding, growth-nya masih masuk. Ini ketutup sini, subsidi sini, masukin ke jalan ke bawah. Tapi kalau misalkan lu dari awal sekarang usaha dengan modal 5 miliar, 10 miliar, lo beli bis baru dulu. Dan gue gak akan kayak gitu. 10 miliar beli bis 5 biji, dapat 5. Kasih ke gue 1 miliar, gue dapat 4. Kan kesan kayak gitu, hampir sama kan. Selisih 9 miliar itu masih bisa dialokasikan dana. Kan yang jadi masalah itu adalah bukan mobil tua atau muda, penumpangnya. Lo beli bis baru-baru, penumpang gak ada, percuma. Tapi kalau misalkan mobil ini masih dikatakan bisa layak jalan, tapi masih ada penumpangnya, itulah yang hebat. Kan gitu. Mobil tahun 2021 beli, penumpangnya masuk 5-3. Tidak bisa dialakan. Beberapa hal pengusaha memutar otak untuk bagaimana caranya dapat uang. Tapi beli mobil ini, misalkan mobil yang harganya murah, yang sama Innova masih mahal Innova aja, tapi bisa menghasilkan duit. Yang penumpangnya misalkan hampir sama aja, taruh hampir sama penumpangnya, mobil baru 5, mobil tua 5 juga, hampir sama aja, udah rugi yang mobil baru. Apalagi ini penumpangnya 10, ini 15, jauh lebih rugi, bakal sakit hati lagi nantinya. Wisata sampai saat ini, sampai detik ini belum ada signifikan penumpang ataupun kenaikan lonjakan penumpang untuk order wisata, belum ada. Jadi kalau kita mau beli bus pariwisata di momen kayak gini bagus atau tidak? Enggak. Untuk ke depan. Ya kalau ke depannya, bicara ke depan ya bagus. Tapi kalau misalkan dengan time sekarang, jangan. Mendingan lebih emas. Investasi. Tapi kalau udah ada gambaran PPKM nanti selesai, nah ini kan sekarang kalau misalnya kondisi sekarang pariwisata kan banyak yang nongkrong nih kan, itu harga jual menurun nggak? Terus turun kan, turun barang berkurang. Nah kemudian kita ambil, kemudian PPKM dilepas, gimana? Kalau konsepnya gini, mobil itu kita ambil produktif nggak selama menunggu PPKM selesai? Emang lo bisa menyimpulkan negara ini bakal bisa memberikan jaminan usaha ataupun jaminan keramaian penumpang dalam 3-6 bulan ke depan? Bisa ada jamin nggak? Tanya sama Allah, gimana baik? Kalau lo misalkan nanya ke gua, apabila sudah jadi gua tinggal beli emas. Disimpan dulu. Iya dong. Emas lagi murah, simpan 16 tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, harganya pasti naik. Lu gak akan rugi sama sekali. Itulah kenapa bahkan dibilang kembalikanlah mata uang Rasulullah, pakai dinar dan dirham. Gue gak nyaranin. Sekarang lu masih senang bis, lu masih suka sama bis, tapi bukan berarti lu gak punya bis lu berkecil hati. Lu punya aset-aset yang lain yang orang gak tahu itu jauh lebih berbangga hati. Makanya libatin Allah. Misalkan punya duit ini, ya Allah, ada duit nih 1 miliar, gimana ya Allah, saya pengen punya bis, apa saya beli bis ini, kata Kang Enyon bis dapat 4 atau 3, itu salah. Ya kayak begitu juga. Ini ada yang nanya, Kang, coba karena Kang bus 1626 X Big Bird itu harganya 500-an. Ada kan itu Pak Desus YouTube-nya itu. tahun terendah 2014 dan tertinggi 2016. Total 1626 masih sehat enggak? Ya sehat sekali, apalagi pakai wisata. Kilometer yang 500.000 juga masih berani untuk kita pakai untuk kita beli. Kilometernya masih 5.000, sudah 5.000 masih berani kita pakai. Tapi yang penting kan kita rawat mobil itu, kita konsepkan dengan manajemen kita, SDM-nya kita latih lagi, kita didik lagi, ikut ketentuan aturan kita, insya Allah jalan.
Makanya kan punya juragannya bagus, supirnya bagus, manajemennya jelek, nggak jalan. Supirnya bagus, manajemennya bagus, bosnya nggak sinkron, nggak jalan. Jadi ini Kang Enyon udah punya bus nih, Scorpio Holiday. Scorpio Mobil saya berkurang dari 2019. Orang ngeliatnya mobil saya sedikit, mungkin orang ngira masih kagak ada. Ada nggak planning ke depan? Ya ada lah. Untuk ini, Kang Enyon punya cabang nih di daerah. Oh, nggak mau saya. Oh, Ya nggak mau. gimana? Kenapa? Scorpio Holiday saya punya usaha. Saya kan bukan akap. Kalau akap kan ada kantor perwakilan, ada cabang, ada per daerah ada. Saya fokus ketika saya memulai karir saya di Bandung, terus saya istiharoh, pindah ke Bekasi. Di Bekasi ngerasa cocok untuk domisili, saya tinggal di sini. Ya udah saya tetap di situ. Bukan berarti kita berkembang banyak, bisnis tambah banyak, kita bikin cabang A, B, C di Medan itu nggak akan jalan. Pengawasannya nggak akan. Sama seperti orang punya bini 3, punya bini 2. Iya kan? Kok bini nih? Ya kan perbandingannya. Lo kan Aku curiga aku nih, curiga aku ini. Kok harus bini yang ini diapain? paling depan kalau ngebahas itu. Walaupun dalam persyaratannya harus bisa bersikap adil kan kayak gitu kan. Nah tapi ketika nanti membuka cabang, apakah setiap cabang-cabang itu akan bisa berlaku adil? Apakah cabang-cabang itu bisa dalam pengawasan satu bosnya? Bos di Jakarta, cabang ada di Bandung, ada di Surabaya. Apakah bisa si bosnya ini? Kalau misalkan penataan manajemennya dia bisa, ya syukur alhamdulillah. Ya, karena teknologi. Memang, tapi karena psikologi. Bagaimana caranya bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan? Beda sama akap. Kalau akap ada cabang di kota mana-mana, itu keuangannya muter karena mobilnya produktif, naik turunnya produktif. Oh, dari Jakarta ke Surabaya ada penghasilan sekian, disimpan di kantor cabang Surabaya. Nanti Surabaya masuk ke Jakarta lagi, disimpan uangnya di Surabaya, di Jakarta, ntar digabungin. Oh, pendapatan Surabaya turun, oh pendapatan dari Surabaya ke Jakarta naik. Nah itu kan akan menjadi grafik. Mereka akan berevaluasi. Kalau wisata, itu kan pendapatannya kan mobil keluar garasi udah pasti dapat duit. Nggak gambling lagi di jalan. Nah, apakah bisa seorang itu bisa dikatakan bisa fokus untuk manajemen yang setiap daerah bisa diberikan interesting ke si pengusahanya untuk bisa menata tiap cabang. Pasti akan ada kebocoran. Nah, kebocoran itu pasti tahu. Nah, konsekuensi itu sudah menjadi konsekuensi. Kebocoran itu buat anggaran, kebocoran yang lain-lain itu sudah menjadi resiko. Karena setiap usaha juga pasti ada resikonya, termasuk resiko itu. Nah, masih harus tahu, harus siap. Sama juga kalau punya bini 2, resikonya harus berbagi waktu. Sahabat ini Jangan lagi itu. Manes ini sudah di tol apa ya? Juga kan bisa dari sisi lain. Ini kan Sedikit hadir. Ada kadang dia punya bis, kemudian dia kalau nggak bagaimana travelnya itu? Kan itu kan memang biasa. Travel itu apa sih? Gue bingung. Kalau di tempat gue travel itu adalah biro perjalanan. Nah itu dia. Kalau di sini travel itu ya angkutan antar RT, antar kelurahan kan. Iya, dari kelurahan ini ke kelurahan itu, kamu masuk gang, travel. Medan Siantar, travel. Ya, seperti itulah. Iya, antar kelurahan kan, kamu masuk terminal kan. Antar kelurahan. Enggak, antar kelurahan. Antar kota, antar wilayah. Iya, antar gabut itu digunakan ke tempat-tempat wisata. Jadi itu biro jasanya. Nah, jadi seandainya Kang Enyon punya cabang travel. Oh, itu beda. Itu biro perjalanan namanya. Iya. Karena gue konotasi bahasa travel di sini. Itu beda sama di Jawa. Bahasanya udah bahasa Medan aja deh nih. Nah, travel itu beda. Travel di Jakarta travel. Travel itu di sini antar kelurahan. Aku lihat dari kelurahan sini, kelurahan apa ini namanya? Ini kelurahan
Arjosari 2. Arjosari 2, jemput di RT 5, RT 6, door to door kan. Antar ke Siatar pula. Nah, Kelurahan Siatar 5 atau Siatar Jaya. Kan itu kan, travel namanya. Dan kalau di Jakarta itu sebutan travel itu adalah Biro Perjalanan Wisata. Bingung gua makanya. Kalau itu kan beda lagi. Kalau travel Biro Perjalanan Wisata, jadi bikin tiap-tiap tema ada. Kita juga pernah bikin. Saya, ya, ada saya bikin di Jakarta sama di Bali aja, di Bekasi sama di Bali. Order yang dari Bali saya cover, tapi saya sendiri yang cover. Sedikit saya potong. Destinasi wisata yang prioritas itu kan oleh Menteri Pariwisata Kemenparekraf itu ada 5 di Indonesia, salah satunya di Danau Toba. Maksudnya Bali itu juga masuk. Maksudnya ke depan bagaimana memandang Danau Toba ini dari segi tadi menurut Kang Enon lah. Tapi nggak balik ya kan? Ini kan Danau Toba kan masuk dalam daftar 5 yang harus destinasi yang harus digenjot, sehingga tol juga langsung ke Danau Toba ada. Pertanyaannya beraturan dulu, tadi kan lo ngebahas bis investasi. Itu rentetan kan? Apa? Rentetan ke ininya. Iya, walaupun keterkaitan itu, tapi kan pertanyaannya tadi adalah memiliki cabang, kan gitu. Nah sekarang cabang sudah saya jelaskan antara travel dan biro perjalanan. Beda perumpamaan bahasa di sini dengan konotasi. Pengucapan travel sama travel itu beda. Biro perjalanan travel. Nah sekarang pertanyaannya lagi adalah dari sisi wisata. Maksudnya apakah Sumatera Utara bisa untuk membuat ikon pariwisata Sumatera itu kan? Ya dengan dari Danau Toba kan? Ya semua bisa. Kembali lagi kepada orang-orang sekitarnya, kembali lagi kepada pemerintah daerahnya, kembali lagi kepada para pemangku kebijakan, dan juga stakeholder di sini adalah ada komunitas, ada teman-teman unsur pariwisata, ada rumah makan, rubis, guiding, teman-teman guide yang lainnya itu bisa saling berkesinambungan untuk ukuahnya biar lebih dijaga lagi. Jadi ya kalau tidak ada yang pembahasan masalah jual harga murah. Kalau Holong jual paket Toba dari Medan jemput Kuala Namu 800, ya kan? Lu jual 400, 500, udah hampir setengahnya lu batin harga. Ini jual lagi, oke naikin dikit, dihajar lagi lu nya dijual 3,5 sama dia. Macam mana pula orang bisa makan duit ucok 1/5 kan? Macam mana? Itu mana? Itu mana Bang Radit? Mana? Macam beginilah. Jadi intinya panggilan Kang Enyon di Sumatera Utara ini, jadi Kang Enyon itu lebih sering ke Sumatera Utara. Ya. Tapi walaupun macam gitu, potonglah sedikit. Karena waktu udah hampir tengah 10, Iya. kunci kantor sama aku. mungkin yang lain anggota udah nunggu-nunggu ini. Jam masuknya kan jam 9. Aku izinlah dulu Kang Enyon ya. Ya Bang Dul, sukses selalu buat Bang Dul. Oke. Saya selalu mohon maaf kalau apabila Kang Enyon sudah salah kata, salah ucap, salah pegang, salah sentuh, salah ini. Saya tegaskan tidak ada. Ya, Pak Sukses Jiji. selalu buat channel Bang Dul. Ya, TJ Bus. Apa TJ Bus? Bang Dul TJ Bus. TJ itu marga Tanjung. Tanjung. Nah, bus ya itulah pencinta bus. Dari kecil Bang Dul suka bus. Jadi Bang Dul asli Sumbar apa asli Sumatera Utara? Kalau asli Sumatera Utara dari Mendeling. Oh sama dari ini. Sama. Nah, cuman ngambil pendidikan lama di Sumbar dan dapat orang Sumbar juga. Oh dapet orang Sumbar. Iya. Oh, Tapi bukan Sumbar Parang Bang. Sama. Saman. oh Sumbar ya pojokan. Jadi saya izin aja dulu. Mohon maaf jikalau penyambutannya nggak sesuai. Yang depan kami belakangkan, yang belakang kami depankan. Siap. Kami harapkan Kang Enyon nggak bosan kemari. Oh enggak. Sering-sering baru kita sini. Ya, karena Kang Enyon bukan tamu bagi kami tapi saudara. Oke ya, izin ya semua ya. Oke, sekali lagi sukses. Selamat sampai tujuan, Gil. Bang, duluan ya. Iya, Bang. Jadi kapan kita ngobrolnya nih?
Alah, macam jauh aja. Sedangkan Kang Enyo dari Jawa bisa kita ngobrol-ngobrol. Oke ya. Oke. Assalamualaikum. Jadi sahabat-sahabat, itu dulu saya tidak bisa. Ini motornya ini mungkin ya. Ini bukan. Oh bukan. Jadi sahabat-sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.